Ada Ramadan, ada Nida, ada Farah, ada Revani. Selanjutnya, next. Untuk skenario-nya yaitu pasien laki-laki usia 65 tahun datang ke RSGM UNED dengan keluhan rahang tidak bisa dipakai untuk menutup mulut. Istri penderita menceritakan bahwa kejadian ini berlangsung sejak pagi hari saat penderita baru bangun tidur dan menguap. Kesulitan membuka mulut penderita sebenarnya sering terjadi dan berulang, terutama saat membuka mulut terlalu lebar maupun tertawa. Pemeriksaan klinis terlihat mulut terbuka dengan jarak antar insisal 1 cm. Maloklusi bilateral, tidak bisa menutup mulut, palpasi di periauricula kanan dan kiri sakit serta ada spasm otot. Next. Untuk mind mappingnya sendiri, yang pertama itu TMJ, lalu turun yaitu anatomi dan fisiologi TMJ, lalu turun lagi di situ ada yang pertama etiologi, dislokasi, dan ada komplikasi dislokasi TMJ. Lalu turun lagi ada penata laksanaan, dan turun lagi dibagi menjadi 2, ada perawatan bedah dan perawatan non bedah. Bisa di next. Untuk learning objektif kami ada 4, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan mengenai anatomi dan fisiologi normal dari TMJ. Selanjutnya, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan mengenai penataan dislokasi TMJ. Selanjutnya, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan mengenai etiologi dislokasi TMJ. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menjelaskan komplikasi dislokasi TMJ. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih untuk Chandra. Di sini saya akan menjelaskan mengenai objektif yang pertama, yaitu mahasiswa mampu memahami dan mengetahui mengenai anatomi dan fisiologi normal dari TMJ. Bisa di next. Oke, jadi yang pertama ini di anatomi TMJ normal itu yang pertama ada mandibular fossa atau granite fossa. Jadi untuk mandibular fossa atau granite fossa itu sebuah cekungan pada tulang temporal dengan batas anteriornya itu ditentukan oleh adanya tubuh artikular atau eminence, dan untuk batas posteriornya itu ditentukan oleh external auditory canal. Nah, selanjutnya itu ada head condyle. Head condyle ini kalau kita lihat dari atas itu lebar kondilsnya itu sekitar 15-20 mm dan 8-10 mm dari arah anterior posterior. Next. Lalu selanjutnya ini ada fibrocartilage on articular surface. Jadi articular surface yaitu ada mandibular fossa dan juga head condyle itu dia tuh dilapisi oleh fibrocartilage, yang mana itu tidak seperti kebanyakan pada sendi yang lain, yang mana mereka tuh dilapisi oleh tulang rawan hialin. Lalu ada articular disc. Jadi pada articular disc ini dia tuh ada sedikit pembuluh darah dan juga saraf, serta dia itu terbuat dari fibrous connective tissue. Nah, untuk articular disc ini dia tuh membagi sendi menjadi 2 bagian, yaitu ada yang superior dan juga inferior. Untuk yang superior cavity itu untuk superior cavity itu memungkinkan untuk adanya gerakan geser atau translasi atau yang disebut dengan atrodial, dan juga ada inferior cavity yang mana itu memungkinkan untuk adanya gerakan engsel atau rotasi atau gynoid. Lalu selanjutnya ini ada synovial membran.
yang mana sinovial membran ini adalah kapsul yang membungkus sendi, yang mana dia tuh berisi cairan sinovial yang berfungsi untuk sebagai pelumas dan juga pelumas dalam pergerakan sendi. Lalu ada retrodiscal tissue, yang mana dia itu berada pada posterior articular disc dan memiliki banyak sarafan dan juga pembuluh darah, dan juga disebut dengan bilaminar zone, yang mana dia itu ada bagian superior dan juga inferior. Untuk bagian superior, superior itu terbuat dari serat elastis yang mana berfungsi untuk menahan diskus selama pergerakan translasi ekstrim. Permisi, mungkin bisa di sebelumnya belum. Nah, untuk yang inferior ini dia tuh terbuat dari serat kolagen yang mana berfungsi untuk menahan saat terjadinya rotasi ekstrim. Baik, izin melanjutkan untuk gerakan TMJ. Jadi untuk gerakan TMJ itu dibagi menjadi dua, yaitu gerakan rotasi dan gerakan translasi. Nah, untuk gerakan rotasi ini adalah gerakan berputar pada sumbunya yang terjadi antara permukaan superior condylus dengan permukaan inferior discus articularis. Kemudian untuk gerakan translasi ini adalah suatu gerakan di mana setiap titik dari objek bergerak secara serempak dengan kecepatan dan arah yang sama. Pergerakan ini terjadi ke arah anterior atau ke arah articular eminence dan inferior. Next. Mungkin bisa dilihat pada video. Jadi berikut merupakan gerakan rotasi ke arah superior dan inferior. Berikut merupakan gerakan translasi. Jadi ketika kita membuka mulut lebih lebar, maka akan terjadi gerakan translasi ke arah inferior dan juga ke arah anterior atau articular eminence. Next. Adapun peranan otot dalam gerakan TMJ, untuk gerakan membuka mulut atau menekan ke bawah, otot-otot yang berperan yaitu ada musculus digastricus, mylohyoid, dan juga geniohyoid. Kemudian untuk gerakan menutup mulut atau menarik ke atas, untuk otot yang berperan ada musculus masseter, musculus temporalis, dan pterygoid medialis. Untuk gerakan protrusi atau proyeksi ke arah anterior, yang berperan adalah inferior head dari lateral pterygoid. Kemudian untuk gerakan retrusi atau gerakan ke arah posterior, muskulus yang berperan adalah bagian posterior dari musculus temporalis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang otot-otot mastikasi, yaitu ada musculus masseter dengan origonya yaitu arcus zygomaticus, insertionnya pars superficialis, insertionnya itu pars superficialis itu angulus mandibula, dengan pars profunda itu angulus mandibula. Fungsinya itu menutup mandibula. Lalu ada musculus temporalis dengan origo ada pada os temporal, insertionnya puncak dan permukaan processus coronoid dengan fungsi sebagai untuk menutup mandibula dan juga retrusi mandibula. Lalu selanjutnya ada musculus pterygoid lateralis dengan origonya itu caput superior yang ada pada permukaan luar lamina lateralis processus pterygoid. Lalu insertionnya itu pada caput superius itu pada diskus artikular dan processus condylaris. Lalu ada juga caput inferius itu pada processus condylaris ya, dengan fungsi sebagai protrusi mandibula. Lalu selanjutnya ada musculus pterygoid medialis
dengan origonya yaitu fossa pterygoides, dengan insersionya pada pars medialis itu angulus mandibula, dan pada pars lateralisnya itu angulus mandibula juga. Fungsinya itu untuk menutup mandibula. Lalu ini kasus pada kondisi normalnya. Jadi pada kondisi normal itu gerakan translasi kondil saat membuka mulut berada pada puncak articular eminence serta tidak sakit dan tanpa disertai dysfunction. Lereng posterior eminensia artikular ini berfungsi sebagai batas anterior yang menahan tekanan dari fossa selama translasi mandibula. Sedangkan tuberculum postglenoid dan fissure squamon tympani bertindak sebagai batas posterior fossa. Lalu pada kondisi dislokasi ini terjadi ketika kondil itu melampaui rentang gerakan normal. Kondil itu bergeser ke anterior dan anterior ke eminensia articularis dan terletak pada posisi anterior superior fossa glenoid. Baik, untuk selanjutnya yaitu learning objective yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan mengetahui mengenai etiologi dislokasi TMJ. Untuk dislokasi TMJ itu ada beberapa etiologinya. Yang pertama itu terjadi karena spontan seperti aktivitas sehari-hari, seperti muntah, kejang epilepsi. Lalu terjadi karena kondisi oklusal, yaitu terdapat edentumus di daerah posterior. Lalu terjadi karena trauma, misalnya seperti kecelakaan kendaraan, lalu kekerasan interpersonal. Selanjutnya itu faktor iatrogenik seperti pada perawatan gigi, lalu prosedur bedah dan pemeriksaan medis. Lalu pada keadaan stres, di mana terjadi hiperaktivitas otot sehingga itu dapat menyebabkan gerakan yang terus berulang, misalnya seperti menopang dagu, menggerakkan gigi, dan menggigit kuku. Lalu adanya penggunaan obat-obatan neurologis, misalnya seperti antipsikiatrik dan antimietik. Next slide. Selain itu juga adanya faktor pendukung, yaitu misalnya faktor kelainan anatomi. Yang pertama itu berupa eminensia articularis yang kecil ataupun dangkal, lalu proses styloideus yang memanjang, lalu convolus yang kecil, fossa glenoid dengan groove buruk, dan ligamen dan kapsul yang longgar. Lalu juga adanya gangguan sistemik, misalnya seperti bulimia, lalu Ehlers Danlos disease, lalu ada Marfan syndrome, Huntington disease, Parkinson disease, multiple sclerosis, dystrofi, dan dystonia otot. Untuk yang berikutnya adalah learning objective yang ketiga, yaitu mahasiswa mampu memahami dan mengetahui mengenai penata laksanaan dislokasi TMJ. Jadi untuk gambaran klinisnya itu, yang pertama terjadi nyeri pada daerah preauricular dan sekitarnya, kemudian terdapat preauricular depression, terjadi deviasi pada rahang, kemudian ketidakmampuan untuk menutup mulut, berbicara, menelan atau mengunyah, kemudian terjadi spasme pada otot mastikasi dan terasa nyeri pada TMJ. Nah, untuk pemeriksaannya, jadi diagnosis dari dislokasi TMJ ini dilakukan berdasarkan pemeriksaan klinis, yaitu dengan palpasi, kemudian dikonfirmasi dengan pemeriksaan penunjang seperti MRI, yaitu magnetic resonance imaging, dan juga artroskopi. Kemudian kita ini perlu melakukan pemeriksaan riwayat dengan terperinci untuk mengetahui durasi dari terjadinya dislokasi dan juga untuk mengetahui penyebab yang menjadi pemicunya. Baik, berikutnya adalah penata laksanaan. Jadi untuk penata laksanaan ini dibagi menjadi dua, ada perawatan non-bedah yaitu level 1, antara lain ada reduksi intraoral dan ada reduksi ekstraoral. Lalu yang kedua yaitu ada perawatan bedah yang termasuk level 2, 3, dan 4. Next.
Jadi untuk yang pertama yaitu ada reduksi intraoral. Jadi yang pertama ini ada bimanual methods atau metode bimanual ini untuk mengobati dislokasi temporomandibular joint yang melibatkan manipulasi manual yang dilakukan oleh dokter gigi untuk mereposisi TMJ ke posisi normal. Nah, bimanual methods ini termasuk salah satu metode konvensional. Jadi untuk tekniknya ini sendiri yaitu yang pertama posisi operator itu harus berdiri tepat di depan pasien yang duduk dan posisi operator ini menghadap ke arah pasien. Lalu yang kedua, pada metode ini dibutuhkan adanya asisten operator dan tugas dari asisten operator itu sendiri yaitu harus menstabilkan kepala pasien selama prosedur itu berlangsung. Lalu yang selanjutnya adalah operator akan menggunakan handscoon dan membalut handscoon pada ibu jarinya itu dengan kasa yang bertujuan sebagai untuk perlindungan. Sambil setelah dibalut dengan kasa, kemudian operator meletakkan kedua ibu jari ke intraoral mulut pasien yang terbuka. Untuk posisinya, setiap ibu jari itu diposisikan pada molar rahang bawah pasien dan jari-jari operator yang lainnya yang berada di ekstraoral itu berada pada sudut mandibula yang bertujuan untuk mengangkat mandibula. Nah, untuk mekanismenya yaitu operator itu memberikan tekanan pada ibu jari untuk mendorong mandibula ke bawah dan ke belakang sambil menjaga mulut agar tetap terbuka. Nah, tujuannya yaitu untuk membebaskan kondilus dari emensi anterior dan mendorong mandibula kembali ke fossa. Next. Lalu yang kedua, untuk reduksi intraoral yaitu ada string methods. Jadi metode ini untuk reduksi dislokasi temporomandibular joint yang melibatkan penggunaan string kosong berukuran 5 atau 10 mili. Jadi untuk mekanismenya itu dilakukan dengan cara menempatkan string kosong 5 mili atau 10 mili pada satu sisi bagian posterior mulut pasien di antara molar rahang bawah dan molar rahang atas. Lalu pasien itu akan diarahkan untuk menggigit dengan lembut dan memutar sharing maju mundur. Metode ini diulang hingga mandibula itu mengecil di sisi tersebut. Untuk sisi antagonisnya itu dapat mengecil secara spontan. Namun jika tidak, maka string itu bisa ditempatkan ke sisi antagonisnya dan melakukan teknik ini secara berulang. Lalu untuk ukuran stringnya ini sendiri dipilih berdasarkan yang paling mudah dipasang. Next. Jadi untuk metode reduksi intraoral yang berikutnya itu dengan gag reflex. Jadi refleks muntah ini diinduksi dengan menyentuh soft palate menggunakan kaca mulut. Jadi refleks ini akan merelaksasikan otot pterygoid lateral melalui aktivitas neuromuskular yang terkoordinasi sehingga dapat mengurangi dislokasi secara alami. Next. Berikutnya adalah reduksi ekstraoral. Jadi untuk metode intraoral itu memiliki resiko tergigit sehingga terdapat kemungkinan penularan infeksi. Nah, untuk mengatasi hal ini maka dapat dilakukan metode ekstraoral. Pada dislokasi mandibula, prosesus koronoid itu akan menonjol ke depan sehingga mudah dipalpasi. Kemudian cara untuk mereduksinya, untuk di satu sisi ibu jari itu diposisikan di atas prosesus koronoid yang akan mendorong mandibula ke belakang, sedangkan jari-jari lainnya terletak di atas prosesus mastoideus untuk memberikan gaya penahan. Sedangkan untuk di sisi lainnya, mandibula ditarik lebih jauh ke depan dengan ibu jari pada eminensia malar dan jari-jari lainnya pada angulus mandibula. Kemudian dilakukan gerakan menarik mandibula pada satu sisi sambil mendorong mandibula pada sisi yang lain sehingga akan mengurangi dislokasi pada satu sisi terlebih dahulu dan kemudian pada sisi yang lain. Teknik ini dapat diterapkan pada dislokasi unilateral karena dia ini metodenya dengan cara mereduksi satu sisi terlebih dahulu.
Baik, selanjutnya terapi bedah. Terapi bedah ini dibagi menjadi 3, yaitu level 2, level 3, dan level 4. Level 2 sendiri adalah indirect reduksi yang terdiri dari mandibular angel wires, kemudian via sigmoid notch. Kemudian level 3 yaitu direct reduksi yang terdiri dari eminectomy, high condylectomy, meniscectomy, condylotomy, dan myotomy. Kemudian ada level 4 yaitu perawatan tambahan, ada ortognatic teknik, dan TMC prostetis. Next. Baik, izin melanjutkan, yaitu selanjutnya ada pasca tindakan, ada fiksasi intermaksila, yaitu dengan ekstraoral, yaitu menggunakan headband. Kemudian ada intraoral, yang di sini ada penggunaan arch bar. Kemudian bisa juga dengan menggunakan muscle relaxan atau gel pelumas otot, dan obat analgesika dan proburantia. Next. Baik, selanjutnya yaitu learning objective yang 4, yaitu mahasiswa mampu memahami dan mengetahui mengenai komplikasi dislokasi TMJ. Next. Jadi dislokasi yang berlarut-larut lebih dari 2 minggu itu bisa mengakibatkan yang pertama itu ada osteoartritis. Jadi osteoartritis ini dapat menyebabkan erosi pada permukaan sendi, terutama pada bagian kondil. Selain itu, mungkin juga bisa terjadi untuk buat tulang di pinggir-pinggir sendi. Lalu yang kedua, ada komplikasi iatrogenik, yang dimana itu bisa terjadi setelah dilakukan reduksi. Apabila saat perawatan reduksi tidak tepat atau menggunakan tekanan gaya yang terlalu besar. Next. Baik, selanjutnya untuk komplikasi dislokasi TMJ itu ada fibrous osseous ankylosis, yang mana untuk komplikasi ini dia terjadi ketika dislokasi TMJ itu tidak ditangani dengan baik atau fibrous osseous ankylosis ini merupakan kondisi di mana terjadi pembentukan jaringan fibrosa yang mengakibatkan fusi atau penyatuan antara kondilus mandibula dan fossa glenoid. Hal ini menyebabkan keterbatasan gerak rahang dan dapat mengakibatkan kesulitan dalam fungsi sehari-hari seperti berbicara dan juga mengunyah. Lalu yang terakhir adalah jejak saraf wajah, yang mana syaraf kranial 7 itu dapat mengalami cedera akibat tekanan atau trauma yang terjadi selama dislokasi atau saat upaya reposisi. Komplikasi ini Jadi komplikasi ini dapat menyebabkan kelemahan otot wajah, kelumpuhan bagian wajah sebagian, atau gangguan sensasi di area wajah, dan sangat mempengaruhi kemampuan pasien untuk melakukan ekspresi wajah dan fungsi motorik. Baik, izin sekian dari tutorial 14. Izin dari teman-teman, apakah ada pertanyaan?
izin mungkin bisa ditunggu 1 menit ke depan ya. Apabila tidak ada, kita bisa lanjut ke tutor 8 ya. Pertanyaannya di pending dulu mungkin gitu ya. Izin, ini sudah lewat semenit dan tidak ada pertanyaan. Mungkin pertanyaannya bisa dipending agak nanti ya. Kita bisa lanjut ke tutorial 8 saja terlebih dahulu untuk menghemat waktu mungkin. Baik, terima kasih kesempatannya moderator. Saya perwakilan dari tutor 8 izin untuk memulai presentasi pleno mengenai skenario 4 pada malam hari ini. Bagi teman yang bertugas, dipersilakan untuk share screen. Baik, pleno skenario 4 mengenai penata laksanaan dislokasi temporal mandibular joint. Next. Bisa di next ke mind map. Berikut mind map dari kelompok tutorial 8, yaitu dimulai dari dislokasi TMJ. Selanjutnya akan dipelajari mengenai etiologinya, lalu dilakukan pemeriksaan klinis dan penunjang untuk mengetahui diagnosa dan gejala klinisnya. Selanjutnya akan dilakukan tata laksana, rencana perawatan, KIE, serta evaluasi, dan akan dicari tahu indikasi dan kontraindikasi dari setiap perawatan, lalu akan dicari mengenai komplikasinya. Next. Bisa di next ke LO. Baik, learning objektif yang telah kelompok tutorial 8 temukan, yang pertama yaitu mahasiswa mampu mengetahui, memahami, serta menjelaskan konsep teoritis dari dislokasi TMJ. Yang kedua, mahasiswa mampu mengetahui, memahami, serta menjelaskan pemeriksaan klinis dan penunjang dari dislokasi TMJ. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengetahui, memahami, serta menjelaskan tata laksana, rencana perawatan, KIE, dan evaluasi dari dislokasi TMJ. Yang keempat, mahasiswa mampu mengetahui, memahami, serta menjelaskan indikasi dan kontraindikasi dari perawatan dislokasi TMJ. Dan yang terakhir yaitu mahasiswa mampu mengetahui dan memahami, serta menjelaskan komplikasi dari dislokasi TMJ. Next. Baik, kita langsung masuk ke learning objektif yang pertama, yaitu mahasiswa mampu mengetahui, memahami, serta menjelaskan konsep teoritis dari dislokasi TMJ. Bagi teman yang bertugas, dipersilakan untuk memaparkan jawabannya. Baik, izin masuk. Jadi sebelum masuk ke materi terkait dengan
penata laksanaan, alangkah lebih baiknya kita membahas dulu terkait apa sih yang disebut dengan dislokasi TMJ. Jadi menurut tim JH pada tahun 2022, dislokasi TMJ itu merupakan suatu keadaan di mana kondil dari mandibula bergerak keluar dari fossa glenoidalis di luar eminensia articularis tanpa kembali ke posisi normalnya secara spontan. Nah, pergerakan dari kondil ini dapat ke arah anterior, ke arah posterior, ke arah superior, maupun ke arah lateral dari eminensia articularis yang masing-masing memerlukan beberapa bentuk manipulasi untuk reduksinya sesuai dengan pergerakan dari kondilnya. Mungkin bisa di next. Kepada teman dari tutor 8 yang bertugas, dipersilakan untuk melanjutkan. Baik, izin untuk masuk. Jadi selanjutnya adalah untuk etiologi. Jadi etiologi yang pertama adalah ketidakseimbangan fungsi neuromuskular atau cacat struktural. Jadi dislokasi TMJ itu disebabkan oleh ketidakseimbangan fungsi neuromuskular atau cacat struktural. Perubahan fungsi neuromuskular ini disebabkan oleh relaksasi diskus articularis dan ligamen back kapsul, kekacauan internal yang berlangsung lama, dan spasme otot pterygoideus lateral. Nah, defek struktural disertai dengan perubahan artritis pada TMJ yang meliputi perubahan rematik kondilus mandibula, penyempitan celah sendi, dan pemendekan kondilus mandibula, penurunan ketinggian eminensia articularis, dan perubahan morfologi dari fossa mandibula, arcus zygomaticus, dan viscera squamotympanic juga dapat terjadi. Lalu yang kedua di etiologi ada perubahan usia dan gigi. Nah, jadi perubahan usia dan gigi itu juga menyebabkan peran penting dalam dislokasi dari TMJ ini. Jadi termasuk adanya hiperfungsi TMJ yang mungkin terjadi saat membuka mulut lebar, tertawa, muntah, dan menerima perawatan atau iatrogenik seperti ekstraksi molar ketiga. Lalu selanjutnya ada cacat genetik dalam sintesis kolagen seperti distonia orofasial, sindrom Ehlers-Danlos, dan sindrom Marfan. Itu juga bisa dianggap sebagai penyebab dislokasi dari TMJ. Lalu yang terakhir adalah kebiasaan buruk seperti tidur dengan kepala bertumpu dengan lengan bawah. Jadi saat manipulasi mandibula, pasien dibius total, pada gigi yang berlebihan, maloklusi parah, serta kehilangan pertumbuhan gigi juga dapat menjadi penyebab terjadinya adanya dislokasi dari TMJ ini. Jadi selanjutnya pemeriksaan klinis. Mungkin bisa di slide sebelumnya. Bisa di next. Baik, selanjutnya adalah pemeriksaan klinis. Jadi yang pertama itu operator mengetahui terlebih dahulu tanda awal adanya permasalahan TMJ, yaitu dengan menanyakan kepada pasien keluhan apa saja yang dirasakan. Nah, selanjutnya keluhan yang dialami oleh pasien dikonfirmasi melalui pemeriksaan objektif pada TMJ. Nah, yang pertama yaitu inspeksi, yaitu melakukan pemeriksaan apakah ada pembengkakan lokal, deformasi, deviasi dagu, dan keausan gigi. Bisa di next. Nah, selanjutnya adalah pemeriksaan fungsional. Yang pertama ada active movements atau pergerakan aktif, di mana di sini pasien diinstruksikan untuk membuka mulut, menutup mulut, mendeviasikan mandibula, dan juga protrusi. Nah, yang pertama membuka mulut, di sini pasien diukur jarak interinsisal maksimal saat membuka mulut, di mana untuk normalnya itu 36 sampai 38 mm, tapi bisa bervariasi dari 30 sampai 67 mm tergantung usia dan juga jenis kelamin. Nah, cara cepat untuk mengetahui apakah normal atau tidak itu dengan meminta pasien meletakkan dua buku jari, yaitu buku jari telunjuk dan jari tengah di antara insisifus atas dan bawah seperti gambar di samping. Nah, setelah itu pasien diminta menutup mulut, mendeviasikan mandibula ke kanan dan kiri, serta melakukan protrusi. Nah, di sini diperhatikan apakah ada gangguan pergerakan. Bisa di next. Nah, selanjutnya mengecek resisted movements, yaitu pergerakan yang dibatasi atau dengan perlawanan. Yang pertama, membuka mulut dengan perlawanan. Jadi di sini pemeriksa meletakkan satu tangan di bawah dagu,
dan tangan lainnya di puncak kepala atau vertex. Dengan mulut pasien itu terbuka sekitar 1 cm. Nah, selanjutnya pasien diinstruksikan untuk membuka lebih lebar, sementara pemeriksa memberikan perlawanan kuat untuk mencegah gerakan. Nah, ini yang diuji adalah kekuatan dari musculus pterygoideus lateralis. Bisa di next. Nah, selanjutnya menutup mulut dengan perlawanan. Di sini menggunakan bantalan karet dengan tebal sekitar 1 cm, diletakkan di antara gigi. Lalu pasien diinstruksikan untuk menggigit sekuat mungkin. Nah, ini tes untuk mengevaluasi semua otot yang menutup mulut, yaitu masseter, temporalis, dan juga pterygoideus medialis. Jadi next. Nah, lalu yang terakhir yaitu deviasi mandibula dengan perlawanan. Di sini pemeriksa meletakkan satu tangan di sisi kiri dagu, dan menstabilkan kepala dengan tangan lainnya di area temporal kanan. Nah, di sini pasien diminta untuk mendeviasikan dagu ke kiri melawan perlawanan yang diberikan oleh tangan pemeriksa. Nah, lalu uji ini diulang pada arah sebaliknya juga. Nah, gerakan ini untuk menguji kekuatan dari musculus pterygoideus lateralis sisi yang berlawanan. Bisa di next. Nah, selanjutnya setelah pemeriksaan fungsional itu dilakukan pemeriksaan palpasi, yaitu palpasi TMJ dan juga palpasi otot mastikasi. Nah, untuk palpasi TMJ itu dilakukan selama proses membuka dan menutup mulut. Yang pertama, gerakan membuka mulut, yaitu palpasi dilakukan tepat di bawah os zygomaticus di anterior processus condylaris mandibula, seperti gambar yang pertama, yang paling atas. Lalu selanjutnya gerakan menutup mulut, yaitu palpasi dilakukan melalui anterior tragus atau di dalam meatus acousticus externus. Lalu di sini dirasakan apakah ada gerakan dari arah anterior yang berasal dari aspek posterior condylus. Ini seperti gambar yang kedua yang paling bawah, itu menggunakan jari kelingking. Lalu dilakukan palpasi otot mastikasi dari origo ke insersio. Nah, musculus temporalis diraba dari regio temporal ke processus coronoideus saat pasien sedikit membuka mulut. Lalu musculus masseter diraba di bawah tragus, di bawah arcus zygomaticus hingga angulus mandibula. Nah, lalu tanyakan pada pasien apakah ada nyeri saat palpasi. Bisa di next. Lalu yang terakhir yaitu auskultasi. Ini dengan meletakkan stetoskop pada anterior meatus, kemudian pasien diminta untuk melakukan gerakan membuka, menutup mulut, serta gerakan protrusif mandibula. Nah, di sini operator mendengarkan apakah terdapat suara seperti clicking atau krepitasi pada saat pasien membuka mulut atau menggerakkan. Kita di next. Untuk selanjutnya, pemeriksaan penunjang pada dislokasi TMJ. Untuk pemeriksaan penunjang dalam diagnosa dislokasi TMJ itu umumnya menggunakan salah satu atau beberapa radiografi seperti radiografi lateral oblik, radiografi panoramik, ataupun CT scan untuk melihat kelainan tulang dan juga MRI untuk melihat kelainan di jaringan lunak yang keseluruhannya difokuskan ke daerah sendi temporomandibula dan juga sekitarnya. Jadi ketika gejala nyeri muncul dari sendi dan ada dugaan kondisi patologis, maka radiografi TMJ itu perlu dilakukan. Radiografi ini itu akan memberikan informasi mengenai karakteristik morfologi komponen tulang sendi dan juga hubungan fungsional antara kondilus dan juga fossa. Untuk yang pertama itu ada radiografi panoramik. Jadi radiografi panoramik itu berguna untuk mendeteksi kelainan anatomis seperti pergeseran kondilus atau kerusakan pada tulang mandibula. Pada dislokasi TMJ, radiografi panoramik itu dapat menunjukkan posisi abnormal dari kondilus mandibula yang biasanya melampaui fossa Greenwich. Yang kedua, itu ada radiografi lateral oblik. Jadi dalam beberapa kasus, teknik radiografi lateral oblik atau transkranial itu dapat digunakan untuk mengevaluasi posisi kondilus pada dislokasi TMJ atau subluxasi TMJ. Radiografi ini bermanfaat dalam mengamati hubungan kondilus dengan struktur sekitarnya saat rahang bergerak. Lalu yang ketiga, itu ada beam computed tomography atau CBCT. CBCT itu merupakan alat yang lebih baru yang memberikan gambaran 3 dimensi berkualitas tinggi dengan paparan radiasi yang lebih rendah dibandingkan CT konvensional. CBCT ini sering digunakan untuk mengevaluasi posisi kondilus dalam fossa, kelainan tulang, dan juga struktur sendi lainnya pada kasus dislokasi. Boleh di next. Untuk yang keempat, yaitu ada CT scan atau computed tomography. CT scan itu memberikan gambaran yang lebih mendetail dan juga 3 dimensi dari struktur tulang.
CT scan ini sering digunakan pada dislokasi kompleks atau jika ada fraktur pada TMJ. CT scan itu dapat menunjukkan kerusakan lebih rinci pada kondylus, fossa glenoid, dan juga struktur tulang lainnya yang tidak dapat terdeteksi dengan jelas melalui radiografi biasa. Lalu yang kelima itu ada MRI atau magnetic resonance imaging. MRI itu dapat memvisualisasikan kondisi diskus dengan sangat baik serta mengevaluasi adanya robekan atau pergeseran. MRI itu juga dapat membantu dalam mendeteksi adanya edema, efusi, atau peradangan pada struktur TMJ. Selain itu, MRI itu juga dapat mengidentifikasi adanya keterlibatan struktur jaringan lunak lainnya seperti otot perigoid atau ligamen yang rusak yang dapat berperan dalam menyebabkan dislokasi atau memperburuk kondisi TMJ. Lalu yang terakhir itu ada artrografi. Jadi artrografi itu merupakan prosedur invasif di mana media kontras itu disuntikan ke dalam ruang sendi TMJ, kemudian dilakukan serangkaian radiografi. Artrografi ini memungkinkan visualisasi yang jelas dari diskus dan juga struktur internal sendi. Prosedur ini itu sangat efektif untuk menilai pergeseran diskus atau kerusakan pada ligamen TMJ yang dapat menyebabkan dislokasi. Jadi meski artrografi ini itu cara digunakan karena invasi yang lebih tinggi dibandingkan MRI, tetapi artrografi ini bisa menjadi pilihan bila MRI itu tidak dapat dilakukan. Boleh di next. Baik, yang selanjutnya adalah learning objektif yang nomor 3, yaitu mahasiswa mampu mengetahui dan memahami serta menjelaskan tata laksana rencana perawatan KIE dan evaluasi dari dislokasi TMJ. Next. Enggak. Aku nggak presentasi. Jadi, tata laksana dislokasi TMJ yaitu penata laksanaan dislokasi TMJ tergantung pada kejadian dislokasi pada keadaan akut. Sebaiknya segera dilakukan reposisi secara manual sebelum spasma otot bertambah dalam. Sedangkan pada keadaan kronis atau rekuren, diperlukan tindakan pembedahan dan non-pembedahan lainnya untuk menghindari redislokasi. Penata laksanaannya meliputi yang pertama ada medikamentosa, yang kedua ada reposisi, yang ketiga ada fiksasi dan imobilisasi, dan yang terakhir adalah menggunakan alat terapi. Next. Aku dengerin doang loh. Untuk medikamentosa sendiri, jadi dokter itu dapat mesiapkan obat baik pereda nyeri maupun antiinflamasi serta pelemas otot untuk membantu meredakan rasa sakit dan juga bengkak. Untuk obat-obatan sendiri ada melalui obat oral. Yang pertama ada NSAID, biasanya itu digunakan untuk meredakan nyeri dan juga peradangan pada sendi dan otot pada rahang wajah. Untuk contohnya sendiri ada aspirin, diclofenac, ibuprofen, dan juga naproxen. Kemudian yang kedua ada kortikosteroid, jadi dia ini obat peradangan yang kuat dan biasanya itu bekerja baik daripada NSAID. Tapi resiko dari kortikosteroid itu juga lebih besar. Untuk contohnya sendiri ada prednison dan juga dexamethasone. Kemudian yang ketiga ada pesan otot. Jadi sebagian besar nyeri yang dialami oleh penderita TMJ itu diduga disebabkan oleh otot-otot yang tegang dan aktif di rahang dan juga wajah. Sehingga relaksan ini nanti akan bertindak sebagai depresan sistem saraf pusat dan memiliki sifat sedatif dan relaksan untuk muskuloskeletal. Untuk contohnya sendiri ada cyclobenzaprin, carisoprodol, dan juga mectasalon. Kemudian ada glukosamin dan kondroitin. Jadi ini mereka ini merupakan komponen struktural tulang rawan. Jadi mereka tuh jaringan yang melindungi sendi. Keduanya ini tuh diproduksi secara alami oleh tubuh, tapi juga bisa dikonsumsi melalui suplemen makanan. Kemudian ada juga obat intramuskular. Jadi yang pertama itu ada toksin botulinum. Atau kita biasanya tahu dengan sebutan botox. Jadi penyuntikan dari botox tipe A ini tuh dia tuh nanti akan disuntikan ke otot pengunyah dengan harapan bisa mengurangi kejang dan juga nyeri otot. Kemudian yang kedua ada terapi prolo. Jadi terapi prolo ini tuh penyuntikan larutan iritan seperti dextrosa atau larutan garam. Itu akan disuntikan ke ligamen atau tendon otot di dekat area yang nyeri. Ini tuh bertujuan untuk meningkatkan respon imun reparatif sehingga memperkuat struktur tersebut. Kemudian dia juga akan menyokong otot yang melemah dan juga menghilangkan nyeri.
selanjutnya bisa dilanjutkan yang bertugas. Terima kasih. Kembali aja. Slide sebelumnya Mending dulu. ini apa ini? Mah, mending ini apa ini? Next slide. Mending ini atau ini? Iya, tadi kuatan ini. Baik, selanjutnya ada injeksi intraartikular TMJ. Jadi, injeksi anestesi lokal intraartikular atau intramuskular pada otot pengunyahan itu untuk mengatasi nyeri dan untuk relaksasi otot sebelum reposisi. Jadi, teknik ini dilakukan pada 4 otot pengunyahan, yaitu ada otot masseter, otot temporal, otot pterygoideus internus, dan otot pterygoideus externus. Jadi yang teknik injeksi pada otot masseter ini jarum diinsersikan sedikit ke sebelah anterior badan otot, menembus otot dalam beberapa sudut dan kedalaman guna mencapai efek anestesi yang luas, baik di permukaan luar maupun dalam otot masseter. Pada setiap sudut dan kedalaman setelah dilakukan aspirasi, maka secara perlahan-lahan larutan anestesi dideponer secukupnya. Lalu pada injeksi otot temporal, penetrasi jarum dilakukan pada beberapa titik, diberi tanda X di bagian atas arcus zygomaticus guna mencapai lebih banyak serabut otot temporal yang teranestesi. Setelah diaspirasi pada ke dalam secukupnya, maka perlahan-lahan larutan anestesi dideponer secukupnya. Lalu yang ketiga ada teknik injeksi otot pterygoideus internus. Jadi penetrasi jarum pada daerah insisura mandibula sedikit ke arah superior dan lebih ke arah dalam dengan kedalaman 35-40 mm. Setelah aspirasi, larutan anestesi dideponer secara perlahan-lahan. Lalu pada teknik injeksi otot pterygoideus externus ini, lokasi dan cara injeksi hampir serupa sebagaimana pada otot pterygoideus internus, hanya arah penetrasi jarum mengarah ke inferior. Next. Nah, lalu ini ada teknik reposisi TMJ. Yang pertama ada intraoral, yaitu ada teknik Hippocrates, dan yang kedua ada teknik Privot. Nah, jadi teknik intraoral yang pertama adalah Hippocrates atau yang biasa disebut dengan bimanual atau bisa disebut dengan Nelatons, merupakan teknik yang paling umum digunakan untuk reduksi TMJ. Jadi operator berdiri tepat di depan pasien yang duduk menghadap ke arah pasien, lalu asisten operator harus menstabilkan kepala selama prosedur berlangsung sambil mengenakan sarung tangan. Operator meletakkan kedua ibu jari ke dalam mulut pasien yang terbuka. Nah, ibu jari ini dapat dibalut dengan kain kasa untuk perlindungan. Setiap ibu jari diletakkan pada molar bawah masing-masing pasien atau ridge miring eksternal sejauh mungkin. Jari-jari operator lainnya diletakkan di luar mulut pada sudut mandibula untuk mengangkat mandibula dan dagu. Tekanan diberikan oleh ibu jari untuk mendorong mandibula ke bawah dan kemudian ke belakang sambil menjaga mulut sedikit terbuka. Tujuannya adalah untuk membebaskan kondilus dari eminensia anterior dan mendorong mandibula kembali ke fossa temporal. Lalu yang kedua adalah teknik reverse pivot. Jadi adalah metode alternatif yang menggunakan bahan yang sama dengan teknik intraoral bimanual. Jadi operator menghadap pasien yang duduk, asisten harus menstabilkan kepala pasien selama reduksi dengan tangan bersarung tangan. Ibu jari dokter diletakkan di luar mulut di bawah mentum atau dagu mengarah ke garis tengah atau midline. Terus jari telunjuk dan jari tengah diposisikan pada molar bawah bilateral. Ibu jari memberikan tekanan ke atas dengan tekanan ke bawah yang sama oleh jari-jari. Lalu pergelangan tangan kemudian diputar ke depan menyebabkan sudut mandibula bergerak ke bawah dan ke posterior mengurangi dislokasi. Nah, keuntungan teknik ini adalah memanfaatkan gaya yang diciptakan oleh otot-otot pengunyahan daripada mengatasi gaya-gaya tersebut seperti pada teknik Nelatons tadi. Lalu yang ketiga ada teknik ekstraoral. Jadi yang pertama, di satu sisi ibu jari diposisikan di atas processus coronoideus yang mendorong mandibula ke belakang, sementara jari lainnya terletak di atas processus mastoideus untuk memberikan gaya perlahan. Di sisi lain, mandibula ditarik lebih jauh ke depan dengan ibu jari pada eminensia malar dan jari-jari lainnya pada sudut mandibula.
Menarik mandibula pada satu sisi sambil mendorong mandibula pada sisi yang lain akan mengurangi dislokasi pada satu sisi terlebih dahulu dan kemudian pada sisi lain. Nah, teknik ini dapat diterapkan pada dislokasi unilateral karena satu sisi direduksi terlebih dahulu dan kemudian sisi lainnya direduksi. Next. Nah, yang ketiga ada fiksasi dan imobilisasi. Tujuan utamanya untuk mengistirahatkan sendi selama masa penyembuhan pasca reposisi. Lalu tujuan lainnya adalah guna untuk memperoleh reposisi kondilus pada dislokasi disertai fraktur kondilus sederhana. Lalu tindakan ini dapat dilakukan baik secara ekstraoral atau intraoral. Nah, yang ekstraoral ini menggunakan elastic head bandage. Lalu yang intraoral ini menggunakan fiksasi intermaksilar. Lalu next. Nah, yang selanjutnya ini ada alat terapi. Nah, alat-alat terapi ini bertujuan untuk menangani gangguan temporomandibular seperti oklusa dari gigi. Maloklusi jika berkontribusi maka dapat menggunakan terapi oklusal. Nah, paling sering yang digunakan adalah stabilization appliance dan anterior positioning appliance. Yang pertama ada stabilization appliance. Secara umum ini dibuat pada rahang atas untuk menyediakan hubungan oklusal yang optimal bagi pasien. Ketika alat ini dipakai, kondilus akan berada pada posisi muskuloskeletal yang stabil saat gigi berkontak secara simultan. Tujuan perawatan dari stabilization appliance ini adalah untuk mengeliminasi ketidakstabilan ortopedik antara posisi oklusal dan posisi sendi sehingga suatu faktor penyebab TMD atau temporomandibular disorder dapat diminimalkan. Lalu yang kedua ada anterior positioning appliance. Jadi alat interoklusal yang mendorong mandibula ke posisi yang lebih anterior dari posisi interkuspal atau yang disebut dengan ICP. Alat ini berguna untuk membantu memperoleh hubungan kondilus diskus yang lebih baik sehingga memudahkan adaptasi untuk perbaikan jaringan. Tujuan perawatan dengan alat ini bukan untuk mengubah posisi mandibula secara permanen, tetapi untuk mengubah posisi secara sementara sehingga untuk menyempurnakan adaptasi dari jaringan retrodiskal. Next. Selanjutnya, manajemen pasca reduksi. Jadi untuk tujuan utama manajemen pasca reduksi itu mencegah dislokasi ulang kondilus, lalu juga memberikan waktu pemulihan bagi ligamen dan kapsul sendi. Lalu untuk metodenya itu pembatasan atau imobilisasi sendi, untuk durasinya itu biasanya 7 hari. Lalu untuk alatnya itu perban elastis fasioplasti, risasi masilomandibular, itu biasanya tuh batang Erish atau skrup IMF, bisa dilihat pada gambar di samping. Lalu untuk instruksi pasien, selama imobilisasi, tahan dagu dengan kepalan tangan tertutup saat menguap. Bisa di next. Lalu selanjutnya prosedur bedah artroskopi TMJ. Jadi prosedur bedah artroskopi TMJ ini adalah teknik minimal invasif untuk mendiagnosis dan mengobati masalah sendi, termasuk TMJ. Nah, ini menggunakan artroskop, yaitu kamera kecil dan instrumen bedah mini melalui sayatan kecil di sekitar sendi. Nah, untuk prosedur bedah artroskopi ini, untuk penanganan dislokasi TMJ berulang, jadi kombinasi dua teknik, yaitu kapsulorapi atau pengetatan kapsul sendi dan kauterisasi jaringan retrodiskal. Jadi kauterisasi jaringan retrodiskal ini adalah prosedur medis yang melibatkan pembakaran atau koagulasi jaringan di belakang diskus sendi. Lalu juga dilakukan bersamaan dengan eminoplasti, yaitu reduksi eminensia artikular. Lalu untuk keunggulan artroskopi ini minim rasa sakit dan trauma dibandingkan bedah terbuka, lalu pemulihan lebih cepat dan risiko komplikasinya itu lebih rendah. Dan prosedur bedah artroskopi TMJ ini pilihan utama untuk dislokasi TMJ berulang atau jika metode konservatif gagal. Bisa di next. Lalu untuk manajemen pasca operasi artroskopi dislokasi TMJ, yaitu yang pertama fiksasi intermaksilar. Ini biasanya dilakukan selama 4 minggu dengan elastik bilateral kelas 1. Ini tujuannya untuk mendukung pembentukan adesi. Lalu selanjutnya latihan pasca fiksasi. Jadi mulai latihan untuk meningkatkan rentang gerak hingga maksimal 40 mm. Lalu juga ada pemantauan dan evaluasi. Jadi evaluasi mingguan oleh klinisi yang sama dan fungsi mandibula dipantau secara ketat. Lalu selanjutnya tindak lanjut radiologi, MRI dan CT scan bisa dilakukan 6 bulan setelah prosedur. Nah,
Gambar di samping itu pemasangan bracket dan fiksasi intermaksila elastis pasca bedah. Bisa di next. Lalu selanjutnya rekonstruksi sendi temporomandibular aloplastik. Jadi rekonstruksi sendi temporomandibular aloplastik ini adalah prosedur bedah untuk memperbaiki atau menggantikan sendi temporomandibular TMJ menggunakan prostesis buatan atau aloplastik. Jadi ini indikasinya untuk penyakit TMJ tahap akhir dan dislokasi kronis yang tidak dapat direduksi dengan metode konservatif. Teknik ini menggunakan prostesis dua komponen. Yang pertama, komponen fossa ditempatkan di lengkung zigomatik. Lalu kedua ada komponen mandibula, itu ditempatkan di ramus mandibula. Pada gambar di samping bisa dilihat yang panah biru itu komponen fossanya, yang panah merah itu komponen mandibula. Lalu komponen-komponen itu bekerja dengan gerakan engsel tanpa gerakan lateral atau protusi. Bisa di next. Lalu manajemen pasca operasi dislokasi TMJ kronis. Yang pertama, fiksasi intermaksila elastis selama 3-5 hari untuk meminimalkan risiko dislokasi. Lalu bisa diberi antibiotik selama 7-10 hari. Lalu juga bisa diberi analgesik selama 2-4 minggu. Lalu juga fisioterapi agresif untuk meningkatkan rentang gerak. Lalu terakhir juga ada antibiotik profilaksis seumur hidup. Itu untuk prosedur dental atau oral yang berpotensi menyebabkan bakteremia. Untuk antibiotiknya itu bisa disesuaikan dengan pasien masing-masing. Bisa di next. Lalu untuk komunikasi, instruksi, dan edukasi pasien, untuk komunikasi dengan pasien, pertama prosedur perawatan. Jadi kita menjelaskan langkah-langkah yang diambil untuk memperbaiki dislokasi rahang. Lalu juga membuat pasien sadar akan kondisi patologis yang menyebabkan rasa sakit dan disfungsi serta prognosisnya. Lalu untuk gejala pasca prosedur, informasikan bahwa nyeri, pembengkakan, dan ketidaknyamanan itu normal setelah prosedur. Lalu biasanya tuh pembengkakan dapat berlangsung 5-7 hari, dan perubahan gigitan serta suara klik juga mungkin bisa terjadi. Lalu mati rasa sementara pada sisi wajah akibat anestesi biasanya hanya berlangsung beberapa jam. Lalu instruksi pasca perawatan, yang pertama pembatasan aktivitas, jadi instruksikan pasien untuk membatasi aktivitas yang memerlukan gerakan rahang berlebihan selama minimal 7 hari. Lalu untuk penggunaan obat, pasien bisa diberikan resep obat pereda nyeri, NSAID, dan instruksikan sesuai dosis yang direkomendasikan. Lalu juga bisa mempertimbangkan relaksan otot jika perlu. Lalu untuk instruksi pasca operasi TMJ, apabila mengalami pembengkakan dan memar, itu hal normal, biasanya berlangsung selama maksimal 2 minggu. Jadi bisa instruksikan pasien untuk meninggikan kepala dan menggunakan kompres dingin 12-24 jam pertama, lalu kompres hangat. Lalu juga bisa menghubungi dokter apabila pembengkakan parah. Lalu apabila pasien demam, instruksikan pasien untuk menghubungi dokter apabila suhu lebih dari 38,3 derajat Celcius. Lalu instruksikan atau diet lunak itu disarankan untuk pasien selama 1-2 minggu setelah operasi, jadi hindari mengunyah dan bisa menggunakan sendok atau sedotan. Lalu untuk pembersihan luka, instruksikan pasien untuk menghindari membasahi area operasi 24 jam, mandi diperbolehkan tetapi jangan biarkan air langsung mengenai area operasi. Lalu untuk perawatan luka, instruksikan pasien menggunakan semprotan salin dan berkumur dengan air garam, lalu bisa oleskan salep antibiotik apabila diperlukan. Lalu untuk kebersihan dan penyembuhan, untuk menjaga kebersihan luka, pasien bisa diinstruksikan untuk sikat gigi lembut dan mulai pijat luka setelah 1 minggu. Lalu juga instruksikan latihan pasien untuk latihan peregangan rahang, harus segera dimulai setelah operasi, lakukan peregangan gigi atas dan bawah dengan jari, menerapkan panas lembab sebelum dan sesudah latihan, itu bisa membantu untuk kenyamanan. Apabila perlu, konsumsi analgesik 1 jam sebelumnya untuk mengurangi ketidaknyamanan. Lalu sprint TMJ apabila diperlukan, jadi bisa menggunakan sprint segera, minta penyesuaian jika tidak nyaman setelah 1 minggu. Lalu rutin cek ulang, jadi jadwalkan kontrol, instruksikan pasien untuk jadwalkan kontrol 1-2 minggu pasca perawatan untuk evaluasi pemulihan. Yang terakhir, edukasi pasien. Yang pertama, perawatan mandiri.
ajarkan ke pasien kompres dingin untuk mengurangi pembengkakan dan nyeri. Lalu anjurkan menjaga kebersihan mulut dengan sikat gigi lembut dan berkumur larutan garam. Lalu untuk tanda-tanda bahaya, edukasikan mengenai tanda-tanda infeksi dan komplikasi. Apabila muncul bisa menghubungi dokter. Lalu teknik relaksasi, bisa memberikan tips latihan pernafasan untuk mengurangi ketegangan otot. Lalu yang terakhir, perilaku parafungsional, bisa diskusikan pentingnya menghindari menggetarkan gigi atau bruxism atau mengepalkan rahang. Jadi pertimbangkan terapi psikologis juga apabila pasien kesulitan mengontrol kebiasaan yang buruk. Bisa di next. Baik, untuk selanjutnya adalah running objektif yang keempat, yakni mahasiswa mampu mengetahui dan memahami serta menjelaskan indikasi dan kontraindikasi dari perawatan dislokasi TMJ. Next slide. Untuk indikasi, yang pertama terdapat untuk kasus dislokasi akut jenis anteromedial, medial lateral maupun posterior dapat direduksi secara manual. Jadi pada kasus ini manuver Hippocrates merupakan teknik yang paling tepat. Selanjutnya adalah dislokasi superior akut dan kronik lebih baik diatasi dengan gap arthroplasty. Kemudian untuk kondilektomi diindikasikan pada jenis lateral dislokasi tipe 2 menahun, sementara untuk tipe 1 dan tipe 2 tahap awal dilakukan tindakan dengan mengurangi penutupan dan berhubungan dengan fraktur mandibular. Kemudian untuk dislokasi kronik menahun biasanya merupakan posisi tipe 3. Penggunaan manuver Hippocrates pada tipe ini biasanya tidak berhasil tanpa disertai dengan anestesi umum dan pemberian obat yang berfungsi untuk merelaksasi otot. Jadi metode konservasi seperti penggunaan karet elastis dikombinasikan dengan arch bar, kawat pengikat, atau IMF dikombinasikan dengan pita elastis dapat mereduksi dislokasi kronik menahun. Dan yang terakhir, dislokasi rekuren kronis dapat diatasi dengan prosedur konservatif seperti menyuntikkan bahan sklerosing, autologous, darah atau plasma kayapatel ke dalam jaringan perikapsular dan ruang sendi superior selama 6 minggu. Next slide. Izin menambahkan untuk slide ini, untuk di sini maksudnya tipe 1, slide sebelumnya tolong. Nah, di sini maksudnya untuk tipe 1, tipe 2, dan tipe 3 yang dimaksud adalah tipe 1 itu yang kepala kondilus berada langsung di bawah ujung eminensia, dan tipe 2 itu yang kepala kondilus berada di depan ujung eminensia, dan tipe 3 kepala kondilus tinggi di depan dasar eminensia. Next. Selanjutnya adalah kontraindikasi perawatan dislokasi TMJ. Yang pertama adalah gangguan sistemik seperti gangguan pendarahan, penyakit jantung yang berat, dan diabetes tidak terkontrol karena dapat meningkatkan resiko komplikasi bedah. Kemudian pada pasien dengan kesehatan yang sangat lemah atau usianya sudah cukup tua, jadi memungkinkan resiko terjadi komplikasi karena pasien lansia umumnya memiliki konsistensi tulang yang lebih rapuh akibat osteoporosis sehingga potensi komplikasi frakturnya jauh lebih besar. Kemudian pasien dengan ketidakmampuan untuk toleransi terhadap anestesi umum. Kemudian pada dislokasi temporomandibular joint persisten biasanya penanganannya adalah pendekatan invasif. Dengan kontraindikasi adalah tindakan bedah lainnya. Misal memiliki penyakit sistemik seperti diabetes meletus, kelainan kardiovaskular, atau kelainan hemostasis. Dan yang terakhir adalah penanganan yang menggunakan injeksi botulinum ke dalam kapsul. Itu dikontraindikasikan pada ibu hamil dan menyusui karena botulinum memiliki efek samping disartria, regurgitasi, dan sakit. Terima kasih. Selanjutnya.
Baik, selanjutnya yaitu learning objektif yang kelima, yaitu mahasiswa mampu mengetahui, memahami, serta menjelaskan komplikasi dari dislokasi TMJ. Next. Yang pertama yaitu dislokasi anterior yang berulang dapat menyebabkan cedera pada kapsul sendi dan penyakit degeneratif pada ruang sendi, diantaranya yang pertama ada osteoartritis. Jadi kondisi ini melibatkan degenerasi struktur tulang rawan pada sendi. Nah, ciri utama dari kondisi ini adalah hilangnya lapisan tulang rawan pada permukaan sendi yang dapat menyebabkan erosi tulang. Dalam respons terhadap kerusakan ini, tubuh dapat membentuk pertumbuhan tulang baru yang disebut dengan osteofit di sekitar pinggiran sendi. Untuk gejalanya yaitu meliputi rasa sakit, suara berdecit saat sendi bergerak atau crepitus, lalu sensitivitas saat tekanan diberikan pada sendi, serta keterbatasan dalam kemampuan membuka mulut atau sendi. Yang kedua yaitu ada rheumatoid arthritis. Terjadi peradangan pada lapisan sinovial beberapa sendi dan TMJ juga dapat terlibat. Nah, ini mempengaruhi sekitar setengah dari sendi yang terkena. Kondisi ini merupakan gangguan autoimun dengan fase awal penyakit ini disebabkan oleh peradangan spesifik yang mempengaruhi membran sinovial, kemudian diikuti oleh fase amplifikasi akibat aktivasi dari sel T. Yang ketiga yaitu septic arthritis. Jadi infeksi TMJ oleh bakteri seperti Staphylococcus aureus biasanya terjadi ketika bakteri menyebar melalui peredaran darah dan dari sumber infeksi yang berada jauh dari sendi tersebut. Untuk gejalanya biasanya terjadi perubahan warna pada sendi yang terinfeksi menjadi merah, lalu ada pembengkakan dan rasa nyeri. Lalu ketika dilakukan aspirasi, cairan sendi mungkin memiliki konsistensi yang lebih kental dan berwarna kuning. Next. Lalu ada spasme otot, jadi otot-otot sekitar sendi temporomandibular menjadi kaku dan sulit untuk bergerak dengan normal. Selain itu, karena terlambatnya penanganan dapat menyebabkan terbentuknya fibrosis atau pengerasan dan pembekuan, serta jaringan parut pada jaringan di sekitar area retro atau belakang dan peridiskus atau di sekitar diskus sendi. Nah, komplikasi ini seringkali disebabkan oleh perdarahan yang terjadi baik di dalam maupun di sekitar sendi. Jadi di intra maupun di ekstra artikular akibat cedera atau trauma yang menyertai dislokasi dari TMJ. Lalu ada ankylosis, jadi fusi melintasi sendi temporomandibular dapat mengakibatkan pembatasan yang signifikan dalam kemampuan membuka rahang. Kondisi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk penyakit rematik parah yang sudah berlangsung lama, cedera atau trauma pada TMJ, atau bahkan infeksi mastoid yang merupakan bagian dari tengkorak yang terletak di belakang telinga. Untuk gejalanya yaitu kesulitan dalam mengunyah, bicara, atau bahkan membuka mulut dengan lebar. Next. Selanjutnya, komplikasi pada dislokasi posterior itu dapat menyebabkan cedera saluran pendengaran eksternal, gangguan pada temporomandibular joint. Jadi, di sejumlah kondisi yang menampilkan gejala dan tanda-tanda yang melibatkan TMJ serta otot-otot pengunyahan. Nah, gejala ini termasuk bunyi klik atau krepitasi saat rahang bergerak, seringkali disertai dengan nyeri pada sendi, nyeri pada otot-otot sekitar rahang, nyeri kepala, nyeri telinga, sensasi berdengung di telinga, keterbatasan gerakan rahang, serta pergeseran dan deviasi saat membuka dan menutup rahang. Dislokasi posterior ini sering terjadi akibat dampak langsung pada bagian bawah dagu. Dampak ini menyebabkan kondilus mandibula mendorong ke arah posterior menuju daerah mastoid. Dalam jenis cedera ini terdapat potensi terjadinya kerusakan pada saluran pendengaran eksternal yang berhubungan dengan ujung kondilus yang pada akhirnya dapat mempengaruhi pendengaran. Next. Yang terakhir yaitu dislokasi superior dikaitkan dengan memar otak, defisit SSP, dan cedera saraf kranial ke-7 dan ke-8. Jadi dislokasi superior yang juga dikenal sebagai dislokasi sentral biasanya terjadi ketika seseorang mengalami pukulan langsung pada area mulut saat rahang setengah terbuka. Nah, pada saat tersebut sudut mandibula menjadi lebih kecil dan berbentuk bulat, dan salah satu faktor yang dapat meningkatkan resiko terjadinya kondisi ini adalah pergerakan kepala kondilus ke arah atas atau kondilus yang lebih tinggi. Nah, kondisi ini dapat mengakibatkan kerusakan pada fossa glenoid, yaitu tempat kondilus biasanya duduk, dan mengakibatkan kondilus mandibula terdislokasi ke dalam tengkorak bagian telinga, bagian tengah.
Cedera lebih lanjut mungkin timbul akibat jenis dislokasi ini yang melibatkan resiko kerusakan pada saraf wajah, pembentukan hematoma intrakranial atau pengumpulan darah di dalam tengkorak, cedera otak traumatis, kebocoran cairan cerebrospinal atau cairan yang melindungi otak dan sumsum tulang belakang, serta kerusakan pada saraf kranial ke-8 yang dapat menyebabkan gangguan pendengaran atau tuli. Next. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan dalam memaparkan jawaban. Next. Terima kasih. Bagi teman-teman yang ingin menyampaikan tanggapannya, dipersilahkan. Bintang Raja, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya mohon izin bertanya ya. Terkait presentasi yang tadi teman-teman kelompok 8 sampaikan. Jadi pada prosedur reposisi dislokasi TMJ itu kan tadi dikatakan bahwasanya teknik Hippocrates disebut sebagai pilihan yang paling tepat atau paling umum. Nah, bisakah teman-teman dari kelompok 8 menjelaskan risiko khusus yang mungkin timbul dari teknik ini? Karena kan tidak semua teknik walaupun itu umum itu bisa dikatakan teknik yang sempurna ya, mungkin pasti ada efek sampingnya. Nah, terutama pada pasien yang mungkin dengan kondisi tertentu seperti osteoporosis seperti itu. Mungkin sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bintang atas pertanyaannya. Apakah teman-teman lain ada yang ingin menambahkan pertanyaan? Baik, jika tidak ada, kelompok kami izin berdiskusi sebentar. Baik, izin menjawab Bintang Raja. Mungkin tadi saya tidak menyebutkan kalau teknik itu sempurna ya. Mungkin tadi itu teknik yang paling umum, itu maksudnya teknik yang paling sering digunakan. Jadi teknik Hippocrates ini untuk reposisi sendi temporomandibular atau TMJ ini memang memiliki beberapa resiko, terutama pada pasien yang mengalami osteoporosis. Jadi resiko utama dari teknik ini itu adalah fraktur tulang akibat tekanan yang berlebih pada tulang yang rapuh yang dapat menyebabkan komplikasi serius. Lalu selain itu, teknik ini dapat memicu spasma otot yang lebih parah dan mengakibatkan tidak kenyamanan dan kesulitan dalam proses penyembuhan. Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh terhadap kondisi tulang pasien sangat penting sebelum melakukan prosedur ini. Tadi kan juga sudah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya, tindakan pemeriksaan meliputi pemeriksaan klinis dan pemeriksaan penunjang itu kan sangat penting. Jadi mungkin itu saja jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Zahra. Bagaimana Bintang, apakah sudah menjawab? Ya, terima kasih Putri, terima kasih Zahra. Baik, terima kasih Bintang. Sekian presentasi mengenai skenario 4 dari tutorial 8. Apabila masih banyak salah kata kami mohon maaf. Sekian dari kami, terima kasih. Kami kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk kelompok 8. Permisi izin Dr. Zainul. Izin ini pleno kami. Izin apakah ada tambahan gitu dari Dr. Zainul? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya udah lengkap itu tadi itu ya. Jadi intinya memang beberapa cara itu bisa dilakukan kalau misalkan terjadi dislokasi. Seperti tadi tekniknya bimanual, kemudian teknik apa tadi? Refleks ya, refleks. Tapi yang refleks itu hati-hati. Ada yang teori yang menyatakan memang memegang di daerah palatumole, tapi ada juga yang
teori yang mengatakan dengan memegang di uvulanya gitu. Nah itu resikonya kalau yang teknik yang refleks itu resiko terjadinya fraktur itu menjadi lebih gede. Jadi kenapa seperti itu? Karena kondel itu memang seperti yang tadi kalian presentasikan itu diikat dari beberapa otot-otot pengunyahan di daerah sana ya, masseter, petricularis lateralis, petricularis medialis, temporalis gitu ya. Ya, kemudian di sebelah distalnya itu retrodiskal gitu. Nah, dengan ruangan yang sempit seperti itu, kalau misalkan ada diberi refleks yang tiba-tiba, itu risiko cedera pada daerah kondalnya itu menjadi lebih gede. Yang kedua, leher dari kondilus itu adalah yang paling lemah gitu. Jadi kalau ada gerakan yang tiba-tiba itu risikonya fraktur di daerah situ ya, di daerah kondalnya itu. Kemudian tadi saya lihat lagi ada pengembalian itu ya. Tadi ya yang di ibu jari itu tekniknya itu dengan memegang pada gigi yang paling posterior di rang bawah. Tapi kalau dipegang di M3 cenderung pasien itu menjadi lebih mudah seperti mau muntah gitu. Jadi yang ideal memang harusnya di M3, tapi untuk mencegah biar tidak muntah habisnya ditaruh di M2 atau M1-nya. Dan memang benar hati-hati kalau menggunakan teknik yang bimanual, risikonya itu dengan tergigit di ibu jari, makanya ibu jarinya itu harus diikat. Nah, yang paling penting lagi, bagaimana cara mengeceknya kalau oklusinya itu sudah benar. Jadi caranya itu dengan pasien disuruh buka tutup mulut. Ya, itu yang paling penting. Yang berikutnya, hati-hati kalau kalian nanti praktek menjadi seorang dokter, kalau menemukan pasiennya itu free end. Pada pasien-pasien yang free end, itu cenderung akan merubah bentuk posisi dari kondel. Ya, kemudian pada pasien-pasien yang tua itu, apalagi pasien-pasien yang edentulus itu misalkan di rang atasnya edentulus atau rang bawah juga sebagian edentulus. Jadi kalau kalian mau melakukan pencabutan menggunakan elevator atau tang pencabutan itu, kalau kalian tidak fiksasi mandibulanya, risikonya itu akan terjadi dislokasi. Itu ya. Nah, kalian juga harus bisa membedakan antara ankilosis dengan dislokasi. Kalau ciri khas dari dislokasi itu artinya dia itu tidak bisa menutup. Tapi kalau ankilosis tidak bisa membuka. Tapi untuk tahunya itu memang nanti harus difoto ya. Difoto CBCT atau CT scan untuk tahu apakah ada penulangan ataukah jaringan fibrosis. Nah, tadi kalian juga membahas tentang komplikasi yang berikutnya yang menyebabkan ankilosis. Ankilosis itu terjadi itu kalau dia ada peradangan atau ada luka pada daerah sendinya. Jadi tadi yang saya lihat itu ada dilakukan intermaxillary fixation ya. Ya toh? Coba tampilkan intermaxillary fixation. Yang tadi gambar intermaxillary fixation. Mana tadi? Yang ada atsbarnya itu.
Bukan. Yang diikat atas bawah. Yang tadi gambar terus. Terus. Bukan, yang ada lagi, terus geser lagi. Geser lagi. Terus. Ya yang ini. Atau ada tadi yang gambar atas bawah itu, yang berwarna itu. Yes, yang tadi terus gak apa-apa, sama aja itu. Nah, hati-hati ya. Jadi kalau kalian mau melakukan imobilisasi yang seperti ini, itu harus dicek, jangan diikat. Tadi kan dikatakan berapa minggu itu? 4 minggu ya, diikat. Kalian itu harus memastikan bahwa di sana itu, kalau saran saya jangan langsung 4 minggu, tapi harus dikontrol. 2 minggu harus latihan buka tutup mulut. Takutnya itu ada perdarahan di sendi. Nah kalau kalian lakukan penguncian seperti ini terus-menerus, kalau misalkan kita ada perdarahan di daerah sendi, risikonya nanti pasiennya akan ankilosis. Ya, yang susah itu kalau nanti itu dibiarkan terus berlanjut lebih 4 minggu, terjadi penulangan di sana, akhirnya tidak bisa dilakukan membuka mulut pasiennya itu. Nah kalau itu terjadi maka nanti akan dipotong kondelnya itu. Ya, jadi kalau kalian melakukan teknik ini, jadi harus hati-hati, harus ada fase di mana dia harus latihan buka tutup mulut. Ya, itu ya. Kemudian apa lagi ya? Spleen. Penggunaan spleen itu juga harus dikontrol juga. Jangan sampai nanti spleennya itu juga ketinggian gitu. Kalau terlalu tinggi, itu juga akan pasien menjadi pusing, kemudian sakit dan sebagainya gitu. Jadi yang paling benar itu posisi kondel itu setelah pakai spleen itu difoto ya, untuk mengetahui posisinya dia harus berada di foramen, di fossa mandibula gitu ya. Tapi jangan terlalu tinggi, karena kalau tinggi nanti dia akan menekan diskus dan pasien akan kesakitan gitu. Kemudian saya mengoreksi tadi yang gerakan kondal. Gerakan kondal itu gerakan rotasi dan gerakan translasi. Gerakan rotasi itu artinya gerakan kondal itu masih berada di dalam fossa mandibula. Pada saat gerakan translasi itu apabila pembukaan mulut itu lebih dari 2 cm. Nah, gerakan translasi ini terjadi membuka mulut gitu ya. Tapi kalau kurang dari 2 cm membuka mulut, ya itu masih gerakan rotasi ya. Artinya gerakan rotasi itu masih berada di fossa. Tapi kalau gerakan translasi dia akan bergerak ke depan, di bawahnya eminensia articularis. Seperti itu ya. Memang risiko kalau tidak benar pengembalian dislokasi sendi itu yang paling fatal adalah fraktur di kondilus mandibula. Hati-hati kalau kalian nanti menemukan pasiennya itu fasenya fase yang kronis ya. Artinya sudah terjadi sekarang tapi sudah beberapa hari tidak direduksi. Nah ini resiko ya. Pasien akan sulit nanti pada saat pengembalian TMJ-nya. Gitu ya. Ada yang ingin ditanyakan ke saya? Ada?
Nggak ada? Saya boleh minta PPT-nya itu ya? 2 PPT itu. Baik dokter, nanti akan kami kirimkan dokter. Ya, PE untuk kuliah, PE untuk seminar-seminar, bisa agak ngambil gambarnya kok. Saya lihat bagus-bagus gambarnya kalian ini. Biar kalau buat itu tinggal comot aja, nggak apa-apa ya. Saya minta ininya ya, PPT-nya ya. Kalau boleh sih, kalau boleh. Karena hak cipta kan di kalian itu. Karena kalau disuruh kasih kuliah itu atau ngisi seminar-seminar itu loh, kadang dibutuhkan kan foto-fotonya. Gak usah nyari lagi saya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan ke saya, bisa ditutup, Mas. Oke, siap dokter. Izin, terima kasih banyak dokter sudah memandu kami pada pleno kali ini. Izin sebelum mengakhiri pleno, marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya apa yang sudah kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat dicukupkan. Dokter, terima kasih banyak, Nge. Oke, saya keluar ya.